Hai guys, kembali lagi di channel Trading Camp. Di video kali ini kita akan mencoba untuk update market setelah libur panjang ya. Nah, sekarang kita sudah memasuki bulan baru yaitu di bulan April. Tetapi respon market itu di semua sektor itu cenderung down ya. Mau saham US, saham Cina, bahkan saham Indonesia pun nantinya akan diprediksi itu turun. Nah, untuk Bitcoin sendiri, ini juga sama. Trennya itu semenjak keputusan tarifnya Presiden Trump itu juga ikut terkoreksi. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menganalisa secara major time frame hingga minor time frame-nya di Bitcoin dan Gold nantinya ya. Nah, sebelum kita memasuki teknikalnya, kita akan membahas tentang kalender ekonomi yang akan berlangsung di minggu ini. Nah, seperti biasa, di sini kita bisa menggunakan salah satu web yaitu investing.com. Nah, di sini kita sudah setting ya. Nih, di sini teman-teman bisa cek ini adalah GMT plus 7 dan di sini kita sudah memfilter bahwa kita akan menampilkan yang mempunyai bintang 3. Nah, untuk minggu ini di minggu kedua April ini, nah terpantau hari Senin dan hari Selasa itu tidak ada news yang signifikan. Nah, nanti newsnya itu ada di hari Rabu. Nah, di sini teman-teman bisa cek bahwa di hari Rabu nanti ada news dari New Zealand. Nah, itu tentang interest rate-nya. Lalu ada news untuk crude oil. Nah, teman-teman yang trading di NZD dan oil bisa cek news di hari Rabu. Nah, puncaknya adalah di hari Kamis ini. Nah, di hari Kamis dini hari itu ada FOMC. Nah, ini FOMC dilanjutkan dengan CPI. Nah, FOMC inilah yang nanti ditunggu-tunggu nih. Apakah The Fed atau Jerome Powell itu akan memotong suku bunga ya? Nah, nanti ini juga lalu dilanjutkan dengan CPI. Jadi, ekspektasinya market akan sangat volatil di hari Kamis. Lalu, di hari Jumatnya, nah kita ada news yaitu GDP untuk per Inggris ya, GBP. Lalu ada PPI. Nah, ini juga lanjutan dari CPI. Kan pasti normalnya ketika hari Kamis CPI, berarti di hari Jumatnya itu kemungkinan akan PPI. Nah, untuk forecastnya sendiri teman-teman bisa lihat di sini bahwa, nah ini kan ada actual, forecast, dan previous. Nah, di sini nanti ini kita cek di CPI itu forecastnya adalah 2,6, sedangkan previousnya adalah 2,8. Jadi ekspektasinya bahwa CPI di bulan ini itu akan bad USD atau USD melemah ya. Nah, nanti yang penting adalah aktualnya itu seperti apa gitu. Nah, inilah data yang akan kita gunakan nanti. Itu untuk CPI. Jadi forecast CPI di minggu ini potensinya itu turun. Nah, sekarang setelah kita melihat newsnya, sekarang kita akan mencoba untuk menganalisa market. Itu kita mulai dari Bitcoin ya. Oke, kita mulai Bitcoin dari weekly. Boleh deh kita coba cek monthly-nya biar kita lihat seperti apa. Nah, ini adalah candle monthly dari Bitcoin. Nah, kita akan coba cek sekilas ya. Nah, di sini teman-teman bisa cek. Nah, ini adalah inducement. Nah, lalu yang ini adalah BOS. Ini BOS-nya. Nah, berarti sebenarnya untuk trennya sendiri Bitcoin ini masih bullish ya. Nah, Bitcoin masih bullish. Nah, itu di monthly kita udah dapat nih. Kalau monthly-nya Bitcoin adalah bullish. Nah, sekarang di sini itu ada sebuah rally base rally ya. Teman-teman bisa cek di sini ini adalah rally base rally. Nah, jadi posisinya si Bitcoin ini adalah sedang testing area dari rally base rally-nya. Nah, di sini ini sedang dites ulang nih. Nah, apakah area ini kuat atau mampu menahan laju kenaikannya dari Bitcoin? Kalau ini nggak kuat, dia akan otomatis break. Makanya kita bisa gunakan key level di angka 4. Nah, 48 kita kurangin dikit lah ya, di 47,9. Nah, ini teman-teman bisa gunakan sebagai key level dari Bitcoin yang sekarang. Ini untuk tentunya di HTF-nya. Jadi mindset kita adalah jika Bitcoin di HTF masih bermain di atasnya 47, jadi ekspektasi kita, market turunnya hanya bersifat koreksi. Nah, ini adalah POV dari monthly. Sekarang kita akan cek weekly-nya. Nah, di weekly-nya tentu lebih jelas ya candle-candlenya.
Nah, di sini teman-teman bisa cek, bisa gunakan low yang sama yang di sini. Nah, ini. Lalu teman-teman juga bisa gunakan titik ATH-nya sebagai valid high-nya. Nah, kenapa? Karena di sini Bitcoin sudah mengambil inducement. Nah, jangan lupa ketika inducement sudah terambil, maka titik tertingginya adalah menjadi valid high. Oke, kita sudah dapat valid high di sini. Lalu yang kita lakukan adalah kita mengukur Fibonacci-nya. Kita dari bawah lalu ke atas ini. Nah, kita cek. Nah, kita ketemu di harga 72 sampai 61. Ini adalah hitungan kita yang sudah lama. Jadi kita berbulan-bulan lalu sudah melihat bahwa ada potensi untuk Bitcoin kembali testing area ini ya. Jadi normalnya teman-teman tidak perlu kaget kalau misalkan Bitcoinnya turun dan menyentuh level 70-an lagi. Nah, jadi zona buy-nya atau zona Fibo-nya itu masih di bawah. Jadi ekspektasi kita bahwa market masih ada potensi untuk turun. Nah, sebelum melanjutkan kenaikan. Entah kenaikannya untuk new ATH atau kenaikan hanya bersifat retest. Nah, ini adalah POV dari weekly. Kita cek daily-nya. Nah, ini adalah potret dari daily Bitcoin. Misalkan kita gini. Nah, di sini jangan lupa teman-teman bisa cek bahwa ini ada yang kita biasa sebut FVG atau imbalance. Nah, di sini. Nah, ini adalah daily imbalance. Nah, ini belum disentuh ya oleh Bitcoin. Nah, ini di sekitar 74. Nah, jadi selama Bitcoin ini belum ada konfirmasi untuk bullish, maka ekspektasi kita dia bisa untuk turun lagi. Nah, ini adalah gambaran untuk Bitcoin ya. Nah, jadi apakah trading plan kita yang cocok gitu misalkan? Ya berarti misalkan kita mau cari buy pun itu wajib ada konfirmasi. Nah, kalau dari daily bagusnya kita menunggu untuk sell kembali sampai tujuan kita di daily FVG atau daily IMB. Nah, kita udah ada gambaran nih di daily-nya kalau Bitcoin ada potensi untuk turun lagi. Nah, kita cek hourly-nya. Kita bisa cek di H4. Apakah H4-nya mendukung ya gitu. Nah, di sini teman-teman bisa cek. Kita hapus dulu zonanya. Nah, ini adalah inducement yang terakhir kemarin itu. Nah, ini inducement. Ketika inducement-nya sudah diambil, maka titik terbawahnya ini bisa kita anggap sebagai valid low. Nah, ini adalah valid low-nya di 76. Jadi sebenarnya kalau di 76 ini belum ditembus, maka sah-sah aja kita berekspektasi bahwa Bitcoin masih potensi retest sebelum dia melanjutkan penurunan. Nah, jadi kalau dilihat dari momentum candle-nya ya, teman-teman bisa cek yang ini candle-nya. Nah, itu memang momentumnya itu masih cukup bearish gitu. Jadi memang kalau mau lebih aman, itu trading kita follow trend. Nah, itu untuk H4-nya, misalkan kita cek di H1. Nah, even di H1 pun kita juga belum mendapatkan konfirmasi yang signifikan ya. Nah, justru di sini kita melihat bahwa ini adalah inducement. Ya, ini adalah IDM, otomatis ini adalah valid high. Jadi memang lebih baik kita menunggu area untuk sell. Nah, areanya bisa di sini. Nah, atau nanti bisa ambil area yang atas. Nah, di sini. Nah, jadi jika memang marketnya memungkinkan untuk buy, maka teman-teman ambil buy di sini itu untuk di sini, untuk sell di sini atau sell yang ini. Nah, tentu kalaupun mau buy itu wajib ada konfirmasi ya. Konfirmasinya seperti apa ya? Seperti kita bisa menggunakan konfirmasi biasa, yaitu misalkan market membentuk change of character di sini misalkan gini. Nah, ketika market sudah membentuk ini, nanti teman-teman boleh lakukan buy. Nah, ini adalah gambaran kita untuk Bitcoin ya. Nah, bahkan di M15-nya pun juga masih belum ada konfirmasi yang signifikan. Nah, ini. Di sini juga belum ya. Nah, jadi memang masih ada potensi untuk turun. Itu adalah gambaran atau update dari Bitcoin. Sekarang kita akan mencoba untuk cek market gold ya atau XAU. Oke. Nah, teman-teman bisa cek di sini bahwa ini merupakan kalau kita lihat struktur generalnya ya. Di sini market membentuk IDM, lalu ini adalah BOS. Nah, lalu market naik, membentuk IDM lagi kecil, lalu BOS. Nah, jadi
dari sini kita bisa tahu bahwa marketnya gold itu masih dalam tren bullish. Nah, kita bisa tandai di 2822 ini. Nah, sekarang posisinya gold sudah memasuki. Nah, di sini ada yang menarik bahwa gold sudah hit area imbalance dari daily. Nah, ini. Nah, makanya dari sini reaksinya langsung naik ya. Nah, ini perlu kita cek nanti apakah kita akan melakukan buy atau sell. Nah, itu mana nanti yang kasih konfirmasi duluan, tuh boleh teman-teman ambil. Nah, itu untuk daily gold, lalu kita bisa cek di time frame hourly-nya. Nah, ini adalah time frame H4 untuk gold ya. Nah, di sini H4-nya terlihat ya, candle-nya. Buyer sedang mencoba untuk masuk. Nah, tetapi closingannya sudah bagus nih. Closingannya adalah dragonfly atau doji ya, dengan kondisi doji bullish, wick-nya bawah. Berarti memang ini bayarnya masuk nih. Nah, tetapi next candle-nya ini masih berjalan merah. Nah, ini yang perlu kita pantau. Akan sangat bagus jika candle setelahnya itu adalah candle bullish. Nah, misalkan ini bullish, ini akan sangat bagus ya untuk gold. Akan begini. Nah, cuman kalau merah ini masih cukup rawan. Nah, kita harus cari konfirmasi LTF-nya lagi. Nah, kita coba cek di H1-nya. Nah, ini cukup jelas ya sebenarnya di H1 ini. Di sini teman-teman bisa cek bahwa gold sudah membentuk boss di sini. Nah, jadi ketika membentuk boss ini berarti ini adalah high probability supply. Nah, di ekspektasi kita, maka gold akan di sini dia akan naik dulu. Nah, lalu di sini akan cari konfirmasi untuk sell. Nah, ini adalah plan kita untuk gold. Cuman yang perlu teman-teman ketahui bahwa gold ini sudah bermain di level 3000-an ya. Dan pergerakannya sangat tajam dan cukup ekstrim. Untuk gold sendiri ini sangat lebar. Jadi diharapkan teman-teman selalu menggunakan risk terkecil dan lot yang ideal. Nah, misalkan kita kan punya plan nih di H1-nya begini. Jadi kita punya plan bahwa selama gold itu tidak menembus 3140, maka kenaikannya itu hanya mengambil area seller atau supply sebelum melanjutkan penurunannya. Nah, kalau gold kan kita bisa trading dua arah nih. Misalkan walaupun kita dapat trennya misalkan bearish, kita bisa ambil scalping untuk buy. Nah, tapi dengan catatan ya, misalkan teman-teman di LTF-nya memang ada konfirmasi gitu. Nah, di sini posisinya gold sedikit memberi tanda bahwa ada konfirmasi nih di sini. Nah, ini merupakan CH. Ya, di sini ada CH. Nah, ekspektasi kita berarti gold ini selama dia tidak membuat low baru, nah berarti ekspektasi kita bahwa selama gold tidak membuat low baru, maka gold bisa ditradingkan untuk naik ya, naik dulu sebelum turun ya. Jadi bisa turun dulu, nah lalu kita cari buy-nya. Nah, kalau dengan posisi sekarang di Fibo lalu ke low terakhir kan masih cukup jauh ya. Nah, nanti teman-teman bisa gunakan konfirmasi tambahan, misalkan ada CH di M1 atau M3. Nah, nanti tinggal di setting entry-nya di bawahnya itu. Nah, misalkan seperti ini kan lebih kecil nih. Nah, nanti jangan lupa untuk selalu tunggu konfirmasi dulu ya gitu, supaya tradingnya teman-teman itu sesuai dengan plannya dan tidak terlalu banyak spekulasi di market. Oke, mungkin cukup sekian bahasan kita kali ini. Semoga outlook Bitcoin dan gold ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.